Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dua Masa Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kemarin ya, setelah kita membuat database menggunakan MySQL. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat dua hal ya teman-teman. Belajar untuk satu, menampilkan apa yang ada di database yang telah kita buat di MySQL, menampilkannya menggunakan bahasa pemrograman PHP teman-teman. Dan yang kedua adalah kita akan coba untuk melakukan inner join dan juga outer join menggunakan bahasa pemrograman PHP teman-teman. Untuk inner join dan outer join nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kita langsung saja untuk mulai belajarnya ya teman-teman. Di sini kita buka terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan XMPP control panel ya. Di sini MySQL dan Apache langsung di running. Di sini start. Setelah start, kemudian kalian close, kalian masuk ke browser, kalian ketik saja di sini localhost, kemudian phpMyAdmin. Oke, setelah seperti ini kalian cari database yang telah kalian buat kemarin ya. Di sini saya menggunakan database ini teman-teman, salah, menggunakan database iksan_311810010. Kita buka. Di sini kan ada beberapa tabel ya teman-teman. Nah, yang pertama nih yang akan kita lakukan adalah menampilkan tabel ini menggunakan di web atau search engine ya, dimana nanti kita menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, di sini ada tabel anggota, isinya seperti ini. Kemudian buku. Nanti kita akan coba untuk mencontohkan menampilkan tiga saja ya teman-teman, anggota, buku, dan juga peminjaman. Oke, langsung saja. Hal pertama yang kalian harus lakukan adalah di sini kan ada tabel anggota ya teman-teman. Kalian di sini insert. Nah, kemudian kalian di sini masukkan ID anggota, misal sebentar, di 313120, misal ya 3120. 120. Nah, nama misal anak, jenis kelamin laki-laki, kemudian jurusannya teknik lingkungan, misal aja, kemudian nomor teleponnya masukkan, kemudian alamat anggotanya kemudian misal. Ini adalah cara untuk menginputkan data ke dalam tabel. Ini cara yang pertama seperti ini. Nah, kemudian cara yang kedua seperti ini teman-teman. Ini close ke browser dulu. Di sini kan ada SQL ya teman-teman. Kita menggunakan perintah SQL, klik, kemudian kalian di sini insert. Sebentar, saya baru sana. Di sini di SQL ini insert masukkan ke dalam anggota, tabel anggota ini. Di sini ada, ini kan field-fieldnya ya teman-teman. ID anggota, nama anggota, value itu nilainya adalah 120 lana LL urutkan seperti ini. Ini kalau misalnya kalian mau menggunakan query teman-teman. Kalau tidak mau ya cara seperti tadi yang saya lakukan. Oke, kita perkecil lagi. Nah, di sini sudah tampil nama ya, nama anggota 3120. Oke. Kemudian kalian lakukan hal tersebut pada tabel buku peminjaman ataupun sesuai dengan database dan juga tabel yang kalian buat, misal penjualan ataupun yang lainnya ya teman-teman, terserah. Di sini saya buku, anggota, buku, dan juga peminjaman. Oke, ini kita sudah berhasil membuat tabelnya dan juga database-nya sudah kita berhasil buat. Ini kita keluarin saja. Nah, di sini kita masuk ke dalam di sini folder acar, kemudian XMPP, gambar besar ya teman-teman, view, sebentar, cuman ini detail aja lah. Di sini kalian masuk ke htdocs. Nah, di sini kalian buatlah folder teman-teman, new folder, misal testing. Nah, nanti kalian
menuliskan program PHP-nya di sini teman-teman. Pokoknya Acer, XMPP, htdocs, kemudian di sini kalian buat satu folder teman-teman. Nah di sini saya sudah buat yang namanya inner outer teman-teman, folder inner outer. Jadi ini saya hapus saja, buka. Nah di sini hal yang pertama kalian lakukan adalah menghubungkan MySQL dengan database kita dengan file PHP ya teman-teman. Oke, di sini kalian buka. Nah kalau misalnya menghubungkannya sudah kosong seperti ini, artinya itu sudah berhasil teman-teman. Nah di sini kalian perlu yang namanya untuk pengetikan bisa Notepad++, kemudian di sini saya menggunakan Sublime Text ya teman-teman. Di sini masukkan foldernya ya, di sini jadi koneksi. Nah saya perbesar, kalian tinggal tulis saja seperti ini teman-teman. Untuk koneksi database antara database dengan MySQL dengan PHP teman-teman. Di sini PHP, ini tutup ya. Di sini server name-nya localhost pastinya, karena kita belum online ya teman-teman. Nah database-nya ini sesuaikan dengan yang ada di sini. Kasih dulu. Nah database-nya ini ya teman-teman, jangan sampai salah. Username-nya root, passwordnya kosong, MySQL connect. Nah misalnya gagal, nanti ada keterangan koneksi gagal. Oke. Nah kemudian kita testing caranya gimana. Sini kemudian klik 2 kali di sini. Oke, berhasil ya teman-teman. Karena di sini kosong berarti otomatis udah terkoneksi teman-teman. Oke. Kemudian kalian buat di sini ada folder anggota, kemudian di sini tabelnya ya teman-teman, nama tabelnya anggota, buku, dan peminjaman sesuai dengan apa yang kalian mau tampilkan. Di sini saya akan tampilkan 3, anggota, buku, dan juga peminjaman. Oke, kita coba untuk tampilkan buku terlebih dahulu ya teman-teman. Bentar. Dari sini sampai ke sini. Nah, dari sini sampai ke sini tidak usah kalian hiraukan, karena ini seperti buat aksesoris saja, nggak penting ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Untuk buku caranya seperti ini. Misalnya kalian mau buat itu new file, kemudian kalian Ctrl save, kemudian kalian di sini tulis misal buku 2 PHP. Jangan lupa ekstensinya itu PHP karena kita menggunakan bahasa pemrograman PHP ya teman-teman. Oke, save. Nah, seperti ini ya teman-teman. Udah jadi, nanti kalian tinggal di sini PHP. Contohkan PHP. Nah, seperti inilah teman-teman kurang lebihnya. Kalau misalnya HTML kan HTML tab seperti ini. Kalau PHP itu PHP, kemudian kayak tadi teman-teman. Sini juga pojok di sini PHP teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini kita nggak usah set. Ini kita delete file saja. Nah, ini tidak usah kalian hiraukan. Yang ini stylenya ini di atas ini nggak usah. Kalian fokus ini teman-teman. Pertama di sini kita akan membuat tabel ya teman-teman, atau menampilkan sebuah tabel yang ada di database menggunakan pemrograman PHP. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah di sini kalian tulis terlebih dahulu ya, tabel, style. Ini terserah kalian sih, kalau misalnya kalian pengen sederhana kalian seperti ini aja, tabel, border sama dengan 1 kayak gini teman-teman. Kalau misalnya kalian maunya yang simple, tapi di sini saya coba kembangkan dan juga coba untuk variasi ya teman-teman. Sini saya menggunakan style 2% pas tabel 1. Oke. Nah di sini kalian mungkin yang sudah pernah belajar HTML pasti tahu ini TR, kemudian ini headingnya, TH itu heading untuk yang atas itu nomor. Nah TR ini row,
row itu baris, jadi baris, headingnya itu nomor, ID buku, judul buku, penulis, dan seterusnya. Oke, ini hapus dulu. Saya coba running ya yang buku ini. Localhost. Oke, jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya ini, kenapa ada warna-warna ini seperti ini? Karena di sini saya tambahkan yang di atas ini ya teman-teman. Tapi saran saya sih nggak perlu ya teman-teman. Yang penting ini tabel ini yang penting ini. Kalian tulis seperti ini aja, otomatis nanti akan tampil seperti ini. Ada nomor, ID buku, judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan juga stok. Nah kemudian, di sini kan isinya itu dari database ya teman-teman. Caranya seperti apa? Jadi nanti isinya itu kita mengambil dari database. Caranya seperti ini. Nah, kalian buka di sini PHP. Nah, kemudian nanti tutup di sini. Nah, PHP. Maaf teman-teman, saya lupa. Ini tutupnya di sini teman-teman. PHP, kemudian nanti ditutup di sini. Nah, di sini kalian include itu masukkan atau ikut sertakan lah ya folder koneksi.php. Jadi include koneksi.php isinya itu ini teman-teman. Jadi kita kayak memanggil folder koneksi.php untuk koneksi ke database kita. Kayak gitulah teman-teman. Oke, tadi lihat buku. Kemudian di sini variabel nomor 91 ini untuk penomoran. Di sini ambil data, ini variabel ambil data sama dengan, nah ini query-nya teman. MySQL query. Kemudian di sini variabel koneksi. Ini dari sini teman-teman con. Nah kemudian select itu menyeleksi bintang from buku. Jadi semua yang ada di tabel buku nanti akan kita tampilkan teman-teman. Nah karena isi dari tabel buku itu kan banyak, ada beberapa, ada mungkin lebih dari satu lah, ada 5 atau 6, 7, 8, 9, 10, ada beberapa baris ya teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan perorangan supaya nanti tabelnya itu tampil semua teman-teman. Menggunakan perulangan while di sini kita buat lagi variabel tampil sama dengan MySQL fetch array. Array itu gimana ya penjelasannya? Intinya itu menampilkan tabel yang ini tuh dikonfigurasikan menjadi array teman-teman. Nah di sini ambil data, kemudian ini ambil data dari sini teman-teman. Oke, jadi seperti itu kurang lebihnya penjelasannya. Nanti kalau misalnya kalian yang masih bingung, kalian cari tahu lah di sini kan untuk query memanggil atau mengambil data dari database menggunakan PHP itu banyak. Ada MySQL fetch array, ada fetch assoc, ada juga fetch row teman-teman. Untuk perbedaannya nanti kalian bisa search di internet sendiri teman-teman. Oke, kemudian untuk mempercepat, nah di sini kalian buka lagi tr, kemudian td. Nah di sini kalau th itu heading, td itu nanti untuk isinya ya teman-teman. R biasa, row baris, td di sini kita td seperti ini tutup seperti ini teman-teman. Kalau misalnya masih kosong ya, saya kasih tahu td set. Nah td pasti slash tutup, halnya gitu lah ya. Oke, di sini kita masukkan buka PHP, kemudian echo. Nah di sini variabel pertama nomor plus artinya nomor itu bertambah dari 1, 2, 3, 4 sampai terakhir. Nah ini ditutup, kemudian td. Oke, lanjut di sini td, kemudian PHP echo tampil. Nah tampil ini dari sini teman-teman, dari atas ini variabel ini. Jadi ini saling berhubungan ya teman-teman. Tampil artinya itu nanti fungsi ini berjalan ya teman-teman, ini kemudian ke sini seperti itulah teman-teman.
Nah, di sini untuk yang kedua, yaitu kolom kedua, di sini ID buku. Nah, isinya itu ID buku, teman-teman. Kemudian di sini yang ketiga judul buku, penulis buku, penerbit buku, tahun penerbit, dan juga stok. Ini tuh kalian ambil dari ini, teman-teman, dari database. Contoh di sini databasenya anggota action, databasenya itu Iksan 31181810010. Nah, kemudian di sini tabelnya buku. Strukturnya kalian lihat di sini ID buku, kode buku. Nah, ini sampai sini. Ini yang kalian masukkan di sini. Jangan sampai kalian salah untuk menuliskannya ya, teman-teman. Jangan samakan dari sama ini sama ini sama. Ini sama ini. Oke. Setelah seperti ini, kemudian kalian sini buka lagi PHP, dan ini sini ya, teman-teman, hubungannya. Kemudian tutup. Setelah itu ini kan tabel ini dibuka. Nah, di sini tutup dengan tabel slash. Untuk ini kalian gak usah hiraukan, gak masalah, ini karena isinya itu seperti ini. Oke, ya kurang lebihnya untuk shortcutnya seperti itu ya, teman-teman. Mungkin nanti akan saya share di link deskripsi ya, teman-teman. Oke, kita coba refresh. Nah, isinya keluar, teman-teman. Kita coba cek ya di database kita apakah sama. Ya, sini sama ya, teman-teman. 1 2 3 sama. Oke, kita close. Lakukan hal itu pada tabel peminjaman dan juga tabel anggota. Nah, di sini saya sama ya, teman-teman. Nih, kalian bisa lihat di sini. Bentar. Nah, di sini fokus yang fokus ini aja, teman. PHP include sampai sama, teman-teman. Tabel ini untuk headingnya disesuaikan dengan yang ada di database. Ini peminjaman, kita buka peminjaman, strukturnya. Nah, ini peminjaman sampai ID petugas, kita cek sama ya, teman-teman, sampai tabel. Pokoknya ini query-nya sama. Nanti kalian cukup tinggal ganti di sini tabelnya, from tabel apa. Kemudian ini adalah field atau isi dari ini, field dari tabelnya, teman-teman. Kayak gitulah, sama semuanya. Coba kita running untuk yang peminjaman. Biasa, jangan lupa di sini localhost. Oke, berhasil untuk yang tabel peminjaman. Kemudian tabel anggota, kita cek tabel peminjaman ada 4 ya. Kita coba lihat sama enggak. Sama 4 ya, teman-teman. Oke, berhasil, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian saya rasa untuk cara menampilkan tabel yang ada di database ya, menggunakan bahasa pemrograman PHP itu sangat-sangat mudah dan juga sangat-sangat jelas ya, teman-teman. Yang pertama, kalian harus siapkan dulu database dan juga tabelnya, dan jangan lupa untuk isi tabelnya itu kalian isi terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian buat koneksinya, koneksi tabel ke PHP, dan yang ketiga, kalian buat file PHP atau shortcutnya, teman-teman, query-nya di sini, dari ini ya, dari sini sampai ini. Udah seperti itu, teman-teman, otomatis nanti berhasil. Oke, kita akan coba tampilkan semua tabelnya ya, teman-teman. Jangan dulu, ini untuk nanti. Oke, di sini anggota. Oke, hari ini local host, karena kita masih menggunakan local host. Nah, di sini tabel anggota sudah kelihatan semua. Kita perkecil saja. Oke,
tabel anggota, ini tabel bukunya, saling berrelasi ya teman-teman. ID anggota ini berarti Iksan meminjam ID tugas. Nah, di sini kita untuk yang pertama kita sudah berhasil untuk tujuan kita yaitu membuat tabel atau menampilkan tabel menggunakan bahasa pemrograman PHP teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke poin yang kedua. Sebentar, 20 menit ya teman-teman. Untuk poin yang kedua yaitu kita akan coba untuk menggunakan query inner join dan juga outer join antara tabel anggota dengan tabel peminjaman. Inner join itu pada intinya itu di tabel anggota dan juga tabel peminjaman yang nilainya sama nanti akan ditampilkan. Kalau misalnya ada salah satu yang tidak ada di misal tabel anggota ini ada 4 ya, Lana, Maulana, Iksan. Nah di sini tuh nggak ada, itu otomatis nanti tidak akan ditampilkan. Oke, langsung saja kita masuk ke sini. Inner join. Bentar. Inner join. Nah, ini nggak usah dihiraukan, sama ya fokusnya kalian itu di sini. Ini untuk formatnya hampir sama seperti tadi. Nah, di sini kita akan menampilkan nomor, kemudian ID anggota, nama anggota, kemudian tanggal pinjamnya dan juga tanggal kembali dan juga buku yang dia pinjam. Nah, di sini ambil data seperti biasa, kemudian koneksi, select. Nah, di sini A titik ID anggota, nama anggota, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID buku. Nah, kan ID anggota, nama anggota itu milik tabel anggota ya teman-teman. Tanggal pinjam, tanggal kembali dan juga ID buku. ID buku itu ada di tabel peminjaman teman-teman. Jadi ini from anggota ya, join. Jadi hampir kayak irisan lah ya teman-teman bentuknya. Kalau misalnya 2 bulatan itu kan biasanya di sini ada tengah-tengah. Nah, itu apa yang ada di A harus ada di B, apa yang di B harus ada di A. Kurang lebihnya inner join itu seperti itulah teman-teman. Query-nya seperti ini. Oke. Kemudian ini biasa tampil seperti tadi. Kalian fokus di sini teman-teman untuk mengganti. Kalau tadi kan select from cuma seperti ini. Kalau yang ini kayak gini untuk menampilkan inner join. Sini ID anggota. Nah, kalau yang ini itu karena ini kan gabungan dari 2 tabel ya teman-teman. Jadi ini sesuaikan dengan apa yang kalian mau buat atau kalian tampilkan teman-teman. Misal ID anggota sama peminjaman yang kalian mau tampilkan itu apa aja. Nah, di sini saya berdasarkan ID anggota ya. ID anggota, nama anggota, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan ID buku. Jadi saya pengen menampilkan anggota, siapa saja anggota yang melakukan transaksi peminjaman kayak gitu teman-teman. Oke, kita running untuk yang inner join. Nah, seperti ini teman-teman. ID anggota, nama, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID buku. Nah, kalian bisa lihat ya, ini ID anggota 3117, namanya Iksan, ya kan? Maulana. Nah, di sini ID anggota, di sini yang pinjam, kalian bisa lihat di sini kan ada cuma 2 ID ya, Iksan dan juga Iksan Maulana. Untuk yang 119 dan 1120 Maulana dan Lana itu dia nggak meminjam. Jadinya karena dia itu tidak ada di tabel peminjaman, otomatis dia tidak ditampilkan teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Ini berhasil. Nah, kemudian kita akan coba untuk outer join. Ini untuk inner join udah berhasil. Kita sekarang masuk ke outer join biar cepet. Ini close. Yes, outer join. Nah, ini nggak usah kalian hiraukan. Nah, dari sini ini sama seperti tadi. Di sini saya ingin menampilkan nomor ID anggota, nama, tanggal pinjam. Bedanya di sini, kalau outer join itu ada 2 teman-teman. Ada left join
kemudian right join. Artinya left join itu tabel yang sebelah kiri yang akan kalian tampilkan semuanya. Kalau kurang lebihnya gambarnya seperti, kalau misalnya ada bulat seperti ini ya, ada bulat dua. Nah, sebelah kiri itu entah itu ada di tabel peminjaman ataupun tidak, dia akan tampil teman-teman. Tapi kalau yang di tabel peminjaman, kalau nggak sesuai yang ada di sebelah kiri, itu nggak akan tampil. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman kalau left join. Untuk query-nya seperti ini, ID anggota, left join peminjaman using ID anggota. Kalian bisa tuliskan lah ya, ini sampai tabel. Dari sini silakan kalian screenshot. Oke, seperti ini. Oke, kita langsung running saja teman-teman di anggota. Sorry. Set. Outer join. Nah, ini untuk yang inner join tadi. Sebentar, ini saya perbesar saja biar kelihatan mantap. Nah, bedanya nih ya, kalau inner join sama outer join. Inner join itu menampilkan yang ada di kanan dan kiri. Kalau misalnya outer join itu tergantung. Kalau misalnya left join itu menampilkan tabel anggota yang sebelah kiri, misal anggota. Kalau right join itu yang sebelah kanan, ditampilkan semua. Di sini kalian bisa lihat perbedaannya. Walaupun Maulana dan Lana itu dia tidak melakukan transaksi peminjaman, dia akan tetap ditampilkan. Kalian bisa lihat ya di sini. Di sini nggak ada transaksinya. Ya kurang lebihnya seperti itulah antara inner join dan juga outer join. Oke. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini ya teman-teman. Jadi saya coba review dari awal. Kita sudah berhasil. Pertama kita buat dulu database-nya, ya kan? Kemudian kita buat tabelnya. Kemudian kita isi tabelnya. Setelah itu kita buat koneksi .php-nya seperti ini sintaknya. Saya perbesar saja. Silahkan kalian screenshot. Nah, kemudian setelah kita buat koneksinya, kemudian kita buat dulu tabel-tabel yang akan kita tampilkan. Di sini contoh saya buku. Ini nggak usah dihiraukan. Nah, dari sini teman, tabel. Silahkan kalian screenshot. Nah, ini teman-teman. Ini untuk menampilkan tabel. Nah, itu tabel kalau misalnya buku ya buku, ini sesuaikan, kemudian peminjaman ini sama saja, tinggal ganti isinya saja. Di sini peminjaman, di sini. Kemudian setelah di sini juga ada anggota. Kemudian setelah kalian berhasil menampilkan tabelnya, kemudian kalian coba untuk melakukan inner join dan juga outer join. Inner join tadi intinya itu seperti sebuah irisan di A dan B ada, dia ditampilkan. Tapi kalau yang nggak ada, nggak ditampilkan. Begitu teman-teman. Kemudian untuk yang outer join, inner join dulu ya teman-teman. Ini seperti ini, garingnya seperti ini. Set. Nah, seperti ini. Ini untuk inner join. Kemudian untuk yang outer join seperti ini. Outer itu ada left, ada right. Terserah kalian mau pakai yang mana itu. Seperti ini. Kalian bisa screenshot. Oke. Dan setelah itu kita coba tampilkan semuanya. Jar biasa di sini file exam.bb, kemudian docs, router, anggota.
localhost slice. Oke, ini hasilnya seperti ini. Oke, berhasil ya teman-teman. Ini saya digabung jadi satu, kalau nyalakan satu-satu nggak masalah. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Ini waktunya lumayan lama, 30 menit nggak masalah, karena ini kita bahas cukup biar semuanya paham ya teman-teman. Sekali lagi semoga bermanfaat, dan juga apabila ada kesalahan diri saya yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. See you next time di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.